Hikayat Saijan dan Ikan Todak. Kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pada zaman dahulu ada seorang datu sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datuk Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Maksud pertapaannya itu adalah memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Jika dikabulkan, pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Di malam hari, ada kalanya tubuh Datu Mabrur seakan membeku. Cuaca dingin, angin, hujan, embun, dan kabut menyelimuti tubuhnya. Siang hari, terik matahari membakar tubuhnya yang kurus, kering, dan hanya dibungkus sehelai kain. Ia tidak pernah makan, kecuali meminum air hujan dan embun yang turun. Di hari terakhir pertapaannya, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Akhirnya, ikan itu terpelanting dan jatuh kembali ke air. Demikian berulang-ulang. Sementara dikeliling karang ribuan ikan mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit ikan siap tempur. Pada serangan terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. "Hai ikan, apa maksudmu mengganggu samadiku? Ikan apa kamu?" "Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Semadimu membuat lautan bergelora, kami terusik, dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tetapi engkau memang sakti, Datu Mabrur. Aku takluk," katanya megap-megap. Matanya berkedip-kedip menahan sakit. "Jadi itu rakyatmu?" Datu Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. "Iya, Datu, tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu." Demikianlah di hari terakhir pertapaannya. Datu Mabrur belum diberi tanda-tanda bahwa permohonannya akan dikabulkan. Sejauh mata memandang yang tampak hanya birunya laut, keluasan samudra, dan cakrawala. Datu Mabrur kemudian menolong Raja Ikan Todak, menyembuhkan lukanya. Saat Datu Mabrur ditawari istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, Datu Mabrur menolaknya. Kepada Raja Ikan Todak, ia sampaikan maksud pertapaannya itu. Betapa terkejutnya Datu Mabrur ketika Raja Ikan Todak justru menyanggupi keinginannya itu. "Aku takkan berdusta, ini sumpah raja." Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. "Saijan," seru Raja Ikan. "Saijan," sahut Datu Mabrur. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datuk Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, "Saijan, Saijan, Saijan." Datu Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Datu Mabrur senang dan gembira. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab
ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijan dan ikan todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.